Usai ditetapkan sebagai presiden terpilih, Prabowo Subianto yang saat ini masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan mulai rutin melakukan kunjungan ke luar negeri. Tak tanggung-tanggung, mulai dari Presiden Cina Xi Jinping hingga Presiden Rusia Vladimir Putin disambangi Prabowo. Menariknya, Prabowo tidak mengunjungi kekuatan tradisional dunia Amerika Serikat dalam lawatannya. Apakah ini sinyal Prabowo menanggapi situasi geopolitik global? Kemana kira-kira Prabowo akan membawa Indonesia di tengah situasi geopolitik yang tengah memanas? Pada April hingga Juli 2024, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tercatat mengunjungi sejumlah negara. Pada 1 April 2024, Prabowo bertemu dengan Presiden Cina Xi Jinping di Beijing. Dalam pertemuan itu, Prabowo memandang Cina sebagai mitra kunci dalam memastikan stabilitas dan keamanan di kawasan Asia Pasifik. Pertemuan itu juga dimaksudkan memperkuat kerjasama industri pertahanan. Pada akhir Juli 2024, Prabowo melanjutkan kunjungannya ke wilayah Eropa. Ia tercatat bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Paris, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan di Istanbul, dan terakhir Presiden Rusia Vladimir Putin di Moskwa. Dalam pertemuan dengan Putin, Prabowo menyatakan keinginan dirinya meningkatkan kerjasama militer, energi, pangan, dan terutama pendidikan di masa depan dengan Rusia. As you know, we consider Russia as a great friend, and I would like to continue to maintain and enhance this relationship. Menariknya, pada periode yang sama dengan safari diplomasi Prabowo, Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin dan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengunjungi Asia Tenggara. Austin dan Blinken sama-sama ke Filipina, selain itu Blinken ke Laos, Vietnam, dan Singapura. Namun tak ada agenda AS ke Indonesia. Pertanyaannya, apakah kunjungan Prabowo ke sejumlah negara seperti China, Rusia, dan Turki sebagai langkah catur untuk menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dan AS dalam level tidak baik-baik saja? Terkait hal ini, pengamat hubungan internasional yang juga Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani, Hikmahanto Juwana, dalam wawancara dengan Kompas Senin 5 Agustus mengungkapkan, kunjungan Prabowo ke sejumlah negara seperti China dan Rusia tak bisa serta-merta dianggap bahwa situasi Indonesia dan AS sedang renggang. Apalagi saat ini Amerika Serikat tengah memasuki pemilu presiden, sehingga belum jelas siapa pemimpin AS selanjutnya. Dalam persoalan situasi geopolitik, Hikmahanto juga meyakini bahwa saat Prabowo memerintah nanti, sikap politik Indonesia tetap akan menganut politik bebas aktif. Nah, jadi saya melihatnya seperti itu dalam kepemimpinan Pak Prabowo nantinya. Jadi ini bukan bermain di dua kaki, tetapi karena kita konsisten dengan politik luar negeri bebas aktif, dan tentunya ini semua dalam rangka kepentingan nasional kita juga. Jadi kepentingan nasional itu yang akan dikedepankan. Ya, kalau misalnya kita Indonesia tentu punya kebutuhan untuk membangun berbagai proyek nasional, dan kalau misalnya kita cari siapa yang bisa memberikan kita pinjaman, ya mungkin saat ini Cina, ya kita akan dekat dengan Cina. Tapi kalau misalnya dalam hal militer, kita harus mencari alutsista, dan yang bisa memberikan alutsista untuk digunakan oleh Indonesia, ya dibeli dan lain sebagainya, adalah Amerika Serikat, ya tentu kita ke Amerika Serikat. Jadi dalam konteks seperti itulah politik luar negeri di bawah Pak Prabowo yang akan dimainkan. Seperti diketahui, di tengah situasi geopolitik yang tengah memanas, Indonesia belakangan cenderung dekat dengan China dan Rusia. Hal ini terutama dalam menyikapi konflik Israel-Palestina, karena Indonesia mengecam keras operasi militer Israel ke Gaza, sama halnya dengan China dan Rusia. Sementara di sisi lain, Amerika Serikat justru mendukung Israel melakukan operasi militer di Gaza. Kalau menurut sahabat Kompas bagaimana? Kemana kira-kira arah geopolitik bangsa di era Prabowo Subianto? Tetapkah menerapkan diplomasi bebas aktif? Atau mungkin bermain dua kaki?